Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel KFF. Oke, terima kasih yang sudah mengklik video ini ya. Karena kali ini saya akan merakit baterai 12 volt untuk saya gunakan di speaker Bluetooth ya. Jadi di sini saya menggunakan baterai lithium 18650 3,7 volt, 3 buah baterai ya. Dimana baterai ini bisa kita cas ulang ya. Jadi sangat cocok untuk kebutuhan speaker Bluetooth ya. Nah, oke, di sini saya menggunakan 3 baterai dan sini saya membelinya baru ya, dan harganya cukup murah, itu sekitar 10.000 ya. Dan saya juga menggunakan BMS 3S, dimana BMS 3S ini dia untuk mengatur arus yang keluar dan masuk dari supply ke baterai ya. Jadi untuk mensuplai setiap sel baterai-baterainya ya, jadi bisa semua baterai terisi full, dan jika sudah penuh pun si BMS ini akan meng-cut off arusnya ya. Oke, ini BMS 3S nya saya akan menggunakan untuk speaker Bluetooth, jadi saya gunakan yang 20 ampere saja ya, sangat itu sudah cukup. Tapi jika kalian merakit ini untuk pengganti aki, disarankan untuk yang lebih besar ya, yang 30 ampere. Oke, ini BMS 3S nya seperti ini ya, dimana ini untuk output dan inputnya arus itu di sini min plusnya, dan untuk bagian ini pin adalah pin 0 volt ya, 4,2 volt, 8,4 volt dan 12,6 volt. Oke, BMS nya seperti ini. Jadi untuk BMS ini adalah modul untuk mengatur arusnya ya. Oke, sebelum kita merakitnya, di sini saya akan jelaskan dulu ya untuk skema rangkaiannya. Dimana di sini saya mempunyai 3 baterai yang akan kita rangkai seri ya. Ini ada gambar 1, 2, 3 baterai, dan sini untuk BMS-nya ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan gimana cara perakitannya? Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Ini untuk baterai 1. Ini ada min dan plus ya. Untuk positif dari baterai 1 nanti kita akan solderkan atau sambungkan ke negatif dari baterai 2 ya, seperti ini. Ini nanti kita akan solderkan ya. Dan untuk positif dari baterai 2 itu kita solderkan ke negatif dari baterai 3 ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah rangkaian seri ya, agar menjadi outputnya adalah 12 volt. Oke, untuk yang negatif dari baterai 1 ini nanti kita solderkan ke 0 volt dari BMS nya ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Jadi ini saya jelaskan dulu biar kalian nanti jelas dan paham ya. Cocok sekali untuk pemula nantinya ya, karena untuk perakitan ini harus benar ya, jangan sampai salah, karena kalau salah nanti outputnya tidak akan keluar 12 volt. Oke, ini untuk yang bagian positif dan negatif dari baterai 1 dan 2 ini kita sambungkan atau solderkan ke 4,2 volt dari pin BMS nya ya. Oke, seperti ini. Dan untuk positif baterai 2 dan negatif baterai 3 ini kita solderkan ke 8,4 volt ya di sini. Oke, cukup paham ya. Selanjutnya yang terakhir ini untuk positif dari baterai 3 itu kita solderkan ke 12,6 volt ya. Oke, seperti ini. Untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini 4,2 volt dan di sini 8,4 volt dan 12,6 volt ya. Dan di sini untuk output dan input dari 12 voltnya ya. Nah, nanti untuk inputnya kita gunakan di sini, dan untuk pengecasannya juga kita gunakan pinnya di sini. Oke, selanjutnya mulai perakitan ya. Tadi mudah-mudahan cukup paham. Selanjutnya untuk perakitan. Nah, di sini yang ada menonjol ini adalah positif dan datar ini adalah negatif ya. Jadi kalian juga harus tahu di mana untuk positif dan negatifnya. Ini salah satu baterai saya balik ya. Saya balik putar untuk positifnya di bawah, dan 2 baterai ini untuk positifnya ada di bagian atas. Karena saya akan merangkai seri, jadi enaknya kita balik seperti ini ya, agar nanti penyolderannya lebih mudah. Oke, seperti ini. Dan saya akan lem dulu ya, kita gabungkan jadi satu. Untuk baterainya di sini saya akan lem agar tidak mudah lepas atau lebih kuat ya. Di sini saya akan menggunakan lem
bakar ya, atau lem tembak. Sini saya lemkan di bagian tengahnya ya. Kalian jika tidak mempunyai lem tembak seperti ini, boleh menggunakan lem lainnya ataupun double tip ya. Jadi sesuai yang kalian punya saja, ataupun pakai lakban kertas pun atau solasi hitam pun bisa ya. Yang penting nanti perakitannya benar ya untuk jalur-jalurnya. Oke, seperti ini kita tunggu sampai agak kering ya, agak kering lemnya agar kuat. Dan ini sudah kurang lebihnya sudah kuat ya, udah agak kering. Selanjutnya ini sebelum kita solderkan, karena saya tidak mempunyai cairan untuk aluminium, karena kalau kita tidak menggunakan cairan itu akan susah menempel ya. Jadi sini saya menggunakan cutter saja dan kita kerok bagian aluminiumnya di baterai ini. Ini harus ya. Jadi kalau kalian tidak punya cairannya untuk aluminium, kita kerok seperti ini nih. Ini cara yang paling mudah, karena kalau tidak kerok seperti ini, nanti timah yang kita solderkan ke baterai ini tidak akan menempel ya, sangat-sangat susah untuk menempel. Jadi sini saya alternatifnya dengan kerok saja ya, menggunakan cutter seperti itu. Oke, ini sudah saya kerok. Dan untuk BF-nya ini saya akan tempelkan di sini ya. Saya gunakan lem tembak juga untuk menempelkannya. Nah, di sini saya tempelkan agar lebih rapi ya. Oke, selanjutnya untuk baterainya saya kasih timah terlebih dahulu ya. Nanti untuk perakitannya agar lebih mudah dan lebih cepat. Nah, ini kalian perhatikan timahnya menempel ya, karena sebelumnya sudah saya kerok dulu ya. Nah, selesai untuk pemberian timahnya ya. Nah, ini untuk perakitannya kita mulai ya, seperti skema yang gambar tadi. Untuk 0 volt dari BMS ini kita solderkan min dari negatif dari baterai 1 ya. Oke, ini saya sudah siapkan kabelnya ya, yang saya sudah ukur sesuai ukurannya agar lebih rapi ya, tidak terlalu panjang dan pokoknya pas ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita solderkan ke bagian baterainya. Nah, oke, sudah menempel seperti ini ya. Negatif dari baterai 1 ke 0 volt dari BMS. Selanjutnya positif dari baterai 1 ke 4,2 volt dari BMS ya. Oke, seperti ini. Pokoknya kalian bisa merakitnya juga ya di rumah ya, dengan menyimak video saya. Pokoknya di sini saya terangkan dengan sejelas-jelasnya agar kalian tidak bingung dan bisa mempraktekannya di rumah ya. Selanjutnya positif dari baterai 1 kita sambungkan, kita solderkan ke negatif dari baterai 2 ya. Oke, seperti ini. Positif baterai 1 dan ke negatif baterai 2 ya. Dan selanjutnya ini kita akan solderkan dari positif baterai 2 ke negatif baterai 3 ya. Jadi di sini saya solderkan berurutan ya, agar kalian bisa paham ya dan bisa membuatnya di rumah. Oke, seperti ini. Udah sangat rapi dan kuat ya. Jadi negatif dari baterai 3 ke positif baterai 2 ya. Dan nanti kita akan sambungkan ke 8,4 volt ya. Oke, di sini saya sudah siapkan kabelnya, dan ini saya akan lewati di belakang BMS-nya agar kelihatan lebih rapi dan pas ya. Oke, seperti ini. Ini saya sudah siapkan kabelnya. Ini saya solderkan dulu ke 8,4 voltnya. Oke, ini kita solderkan dulu. Sudah menempel ya, sangat kuat. Dan yang selanjutnya ini kita solderkan ke bagian negatif dari baterai nomor 3 ya, yang sudah kita sambungkan ke positif dari baterai nomor 2 nya. Oke, seperti ini. Cukup jelas ya. Selanjutnya nih terakhir untuk positif dari baterai 3 ke BMS yang pin 12,6 volt. Oke, kita solderkan dulu. Untuk kabelnya pokoknya sudah saya siapkan ya, agar lebih rapi dan sudah sesuai ukuran panjangnya ya, seperti ini. Nah, kita solderkan. Ini untuk langkah yang terakhirnya. Oke, selesai. Untuk langkah-langkahnya selesai ya. Perakitannya ini selesai. Pokoknya sangat mudah. Semoga kalian semua paham ya, dan bisa membuatnya di rumah. Dan jika kalian ada pertanyaan atau kurang paham, boleh
kalian tanyakan di kolom komentar ya. Oke, untuk rangkaian kurang lebih seperti ini. Untuk 0 volt ke negatif dari baterai 1 dan positifnya ke 4,2 volt, dan kita solderkan ke negatif dari baterai 2. Selanjutnya baterai 2 ke negatif baterai 3 yang kita sambungkan juga ke 8,4 volt, dan terakhir 12,6 volt ke positif dari baterai 3. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan ukur untuk tegangannya, tegangan outputnya. Di sini saya ambil multimeter dulu. Oke, saya gunakan mode auto ya, biar cepat. Yang untuk port positif ke positif dari BMS, dan yang negatif ke negatif dari BMS ya, jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik ya hasilnya juga akan terbalik, minus dan positifnya. Oke, kita ukur dulu seperti ini. Oke, muncul 12,4 volt ya, yang artinya BMS ini berhasil ya, atau perakitannya benar ya. Jika kalian nanti dalam perakitannya outputnya tidak 12, itu mungkin baterainya salah satunya tidak penuh ataupun ada yang salah ya. Oke, sangat mantap. Jadi tinggal kita aplikasikan ke speaker Bluetoothnya ya. Oke, ini untuk saya jelaskan untuk pengecasannya dan penggunaannya ya. Jadi di sini ada 2 pin untuk positif dan negatif dari BMS ya. Jadi untuk ngecas juga kita gunakan port sini, dan untuk outputnya juga sama ya, jadi tidak dibedakan. Jika kalian ingin mengecasnya menggunakan soket DC female yang untuk 12 volt ya. Dan di sini saya akan coba untuk mengetes. Jadi saya gunakan kabel seperti ini ya. Ini merah untuk positif dan yang hitamnya untuk negatif. Ini kita solderkan dulu. Oke, sebentar, lepas. Nah, kita solderkan lagi. Sudah menempel untuk positifnya, dan sekarang untuk negatifnya ya. Nah, sudah menempel. Dan selanjutnya saya akan coba pengetesan menggunakan lampu LED 12 volt ya. Oke, saya ambilkan dulu. Oke, di sini saya mempunyai lampu LED 12 volt warna merah ya. Seperti ini lampunya. Oke, 12 volt 1,5 watt. Di sini saya akan pasangkan ke outputnya ya. Jadi untuk positif ke positif, negatif ke negatif. Yang merah ini untuk positif, yang hitam ini untuk negatif. Jadi jangan sampai terbalik. Jika terbalik pasti lampu LED-nya tidak akan menyala. Oke, menyala ya. Yang artinya BMS ini berfungsi dengan sempurna ya. Oke, ini kurang kencang, kurang pas, jadi kurang nyalanya tadi sempat mati ya. Oke, dan ini pun nyalanya sangat terang. Ini karena baterai baru, saya jamin untuk habisnya ini lama ya, apalagi hanya sekedar menyalakan lampu LED ataupun untuk speaker Bluetooth. Oke, di sini saya ambil modul amplifier ini 12 volt sampai 24 volt ya. Di sini saya akan coba mengetesnya apakah amplifier ini akan menyala atau tidak ya. Jadi karena saya akan membuat amplifier Bluetooth, jadi saya gunakan speaker amplinya seperti ini ya. Kita tes apakah akan menyala atau tidak. Di sini saya pasang dulu ya untuk perkabelannya ya. Positif ke positif, negatif ke negatif. Oke, seperti ini. Dan ini sudah menyala ya amplifiernya ya. Dan artinya baterai ini berfungsi dengan sempurna ya. Oke, mantap jiwa, mempesona. Dan akhirnya tutorial ini berhasil. Semoga kalian paham ya dan bisa membuatnya di rumah. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya agar saya lebih semangat. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Oke, sebelum saya tutup video, di sini saya akan terangkan untuk cara mengecasnya ya. Di sini saya menggunakan soket DC female yang sudah saya solderkan. Untuk kabel positif adalah merah, yang hitam ini adalah negatifnya ya. Jadi jika kalian nanti akan mengecasnya, kita solderkan juga di sini ya. Untuk ke bagian output dan inputnya ya, port sini, dan tinggal kita colokkan adaptor 12 voltnya. Oke, seperti itu. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.